Pak. Ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari channel kami. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan di-share ya, supaya lebih maju lagi channel ini. Baiklah, pada video kali ini di depan kita ada dua buah ransel TNI. Ransel TNI model biasa, dan ini ransel TNI yang model pasukan Linut atau dipakai juga oleh Paraco ya. Yang makin dua, Paraco sama Linut. Dua-duanya ini punya TNI, ini keluaran tahun 90 dan ini adalah model Ellis ya. Ya, mengkopi model Ellis. Ellis itu ya ransel model tentara Amerika ya. All purpose lightweight carrier equipment. Jadi alat untuk perlengkapan, angkat perlengkapan dengan mudah dan ringan ya. Ellis itu satu set ya, ransel, kemudian ada flaps, ada kopelnya, terus ada drah rim, tas punggung kecil dan sebagainya ya. Ini satu rangkaian. Nah, kita sekarang bahasnya adalah ransel Ellisnya ya, ransel Ellis. Di sini ada dua, yang model standar sekali, ini yang dipakai pasukan infanteri biasa ya, atau ya prajurit biasa lah, hitungannya prajurit biasa. Dan ini yang kuning ini yang dipakai pasukan Linut. Ini ada dua versi juga, yang model kain kuning begini ya, yang kuning begini ya, atau ini kata-kata ya orang biasa nyebutnya yang US. Sedangkan yang seperti ini ada juga yang hijau, itu katanya sudah buatan lokal. Mari kita lihat perbandingan seperti apa ya, supaya kita tahu oh ternyata bedanya seperti ini. Ellis yang asli yang dipakai TNI AD, dan ini Ellis yang sudah buatan Indonesia. Sekarang dibuat di Tulungagung, PT Guno ya yang membuatnya sekarang. Yuk kita lihat lebih detail lagi. Baiklah, di sini kalau lihat bahannya ya, bahannya beda jauh ya. Kalau ini modelnya model bahan seperti untuk terpal ya, untuk kanvas ya. Ini cukup kuat juga nih. Nah, ini bahannya seperti bahan parasut. Bahan parasut tapi tebal. Bedanya itu ya. Ini model bahan terpal sama bahan parasut tebal. Sistem tali temali hampir sama, cuma nanti ada perbedaan, nanti kita jelaskan juga. Dan di sini kantong sama ya, 3 kantong depan. Perbedaan kelihatan adalah ketika ini dibalik. Nah, ini yang standar seperti ini. Ini Ellis yang pasukan Linut. Bedanya kelihatan di sini. Lihat ya, beda jauh. Ini ada framenya, ini tidak ada framenya. Ini dibagi keadaan seperti ini. Jadi mengandalkan pad yang ada di sini, ya, pad yang ada di sini, dan ada besi di sini sedikit aluminium. Ini sebagai pengait dari ransel. Sedangkan yang model Ellis ini, nah, dia pakai frame dan ini ada gantungan ini, gantungan untuk ke harness, ya. Kiri kanan ada semua. Ini ada gantungan harness ini. Ini untuk gantung posisi kita di tempat terjun ya. Ini ada gantungan. Juga tali tamalinya agak beda, ya. Untuk bobot, kalau bobot kosongan sama aja. Ini ketambahan frame aluminium, jadi nambah bobot sedikit. Tapi dengan nambah bobot sedikit ini, kenyamanan jauh sekali ya. Jauh sekali kenyamanannya. Nyaman yang ini. Bener, saya akui nyaman ini karena punggung kita ini kesangga ke pinggul ya. Ini kesangga ke pinggul, tidak langsung nempel ke seluruh punggung. Sedangkan ini punggung kita mengikuti ini. Jadi kalau pakai lama akan panas punggung kita. Untuk lain-lain hampir sama semua ya. Hampir sama semua. Kantong-kantong di sini model lubang Ellis ini juga sama. Ini juga sama ya.
Hanya beda di situ ya. Ini pakai frame sama tali temalinya agak beda. Nih, tali spring. Lainnya is oke. Kedua, lihat sistem jahitan ininya ya. Ini hanya 2 kiri kanan ya. Penguatnya ya. Ini kiri kanan 2 memanjang. Kalau ini 3. 1 2 3. Sampai bawah pun ini masih 3 sampai sini ya. 3 kain ya, 3 tali penguatnya ini ya. Kalau yang ini di sini 2, di sini 2. Supaya ini tetap bisa menyangga beban cukup berat ya. Karena kalau sudah di daerah operasi ini bebannya bisa sampai 28 kilo rangsel ini. Full loading ya, 28. Untuk kopel di sini ada, ini juga ada, tapi ini sudah hilang ya, kopelnya nggak tahu kemana nih. Kemudian sistem pengunci ini quick release sama ya, sama. Ini juga quick release sama ya. Nah, pengunci sininya dia model seperti ini untuk mancang pendek dan sebagainya ya, sama persis ya. Kemudian apalagi yang jelas rem beda ya. Lain-lain yang mencolok banget sih nggak ada ya. Kapasitas sama ya, ini isian 45 liter, maksimum 50 liter. Nah, tali ini cuma satu ya. Ini tali hanya ada satu ya, satu tas tali ini aja. Untuk mengikat ini ya, mengikat tutup ini ya, ini nyambung ya, ini nyambung dari atas sini sampai sini nyambung, satu tali, satu tas tali. Oke, sekarang lihat yang ini. Nah, yang ini tambah tali lagi di sini. Nah, nih, ini tali lagi yang terikat ke sini. Ini bisa diikatkan ke sini ya. Ini ada tali lagi di sini. Fungsi tali ini buat apa? Nah, ini kan bisa dipanjangin nih. Bentar ini biar jelas ya. Ini ada tali lagi yang cukup panjang di sini. Jadi ada 2 tali. Ya, ini. Dari sini lepas jadi 2 ya. Ini adalah tali fungsinya untuk kalau kita membawa sleeping bag. Membawa sleeping bag, membawa sleeping mat, diikat di sini, di tali sini. Fungsinya ya. Kalau di sini kan diselipkan di sini nih. Ini diselipkan di sini nih tali sleeping bag, tapi ada kesulitan ketika kita buka tutup ini lepas semua. Sedangkan yang ini berdiri sendiri, tali ini sendiri, tali untuk ke sleeping mat sendiri. Ya, sleeping bag atau sleeping mat itu sendiri talinya. Seperti itu ya. Ada beberapa perbedaan sedikit saja. Terus di kantong. Nah, kantong. Kita kantong. Nah, ini. Kalau yang standar ini yang buatan Indonesia, ini rapat. Ya. Ini rapat. Untuk kantong ini rapat, jadi ini tidak ada lubang di sini. Sedangkan yang ini persis sama punya US ya, memang ini buatan US ya. Di sini tuh tembus, ini ada lubang, ini tuh tembus sampai bawah sini, saya bawa kantong tembus. Fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk bangsanya kalau kita naruh, misalnya kita membawa dulu kan ada kampak, ada sekop dan sebagainya. Kalau kita kebetulan membawa yang bukan model lipat seperti ini katakanlah ya, ini bisa ditaruh di sini. Nah, ini masukannya ke dalam sini. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa naruh benda di sini. Misalkan tiang flysheet ya, tiang flysheet. Bisa juga ditaruh di sini. Ya, tiang flysheet. Kemudian diikat di sini, atas bawah diikat. Jadi ini fungsinya daripada adanya lubang di kantong sini ya. Ini ada lubang di sini. Ini tiga-tiganya ada lubangnya semua. 1, 2, 3 kantong ada lubang. Dan yang ini
sama sekali tidak ada. Ya, seperti itu. Sekarang oke, perbedaannya itu saja ya, sama tadi tali belakang sini ya, tali belakang sini kelihatan banget dari sini ya perbedaannya. Nah, sekarang mari kita, ini udah banyak tahu ya, sekarang mari kita bahas yang ini saja. Kalau yang ini kan oke, sudah umum banget ya, orang udah tahu semua ya. Sekarang yang jarang tahu adalah yang model ini ya. Yang model ini mari kita lihat secara lebih detail. Nah, ini seperti ini. Di sini ada frame ya. Ini ada framenya. Ini bisa dilepas ya. Ini kan terhubung ke sini, tapi ini bisa dilepas. Sekarang saya contohkan bagaimana cara melepasnya. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, di sini. Oke, ini kita lepas, lilitan di sini. Sama ya, kiri kanan kita lepas dulu. Oke. Setelah itu di sini. Nah, yang kecil ini kita lepas. Sama di sini. Bakal di sini ini untuk melepas ini. Untuk melepas. Oke. Nah, sudah, ini tinggal tarik. Nah, ini framenya, ini ranselnya. Nah, ini dia. Frame ini dari aluminium ya. Ini frame dari aluminium. Kita lihat beratnya berapa ya supaya yakin. Frame ini beratnya 1282 gram, 1,2 kilo. Frame aluminium ini. Tapi dengan frame ini kita jauh lebih nyaman ya. Terus terang ini kita jauh lebih nyaman ya menggunakan ini. Ini juga bisa digunakan untuk banyak fungsi ya. Tidak hanya untuk membawa Tidak hanya untuk membawa rangsel. Karena suka diakalin, posisi ini dibalik, ini ada di sebelah sini. Nah, ini ada di sebelah sini, bisa dipasang di sini, ya dibalik aja. Talinya lari dari sini ke sini. Ini digunakan sebagai alat untuk ngangkut amunisi. Biasanya box amunisi ditaruh di sini, ditumpuk-tumpuk di sini. Atau untuk naruh radio juga bisa di sini. Caranya ya, ini dicopot dulu yang ada di sini. Ya. Kalau tali di sini ini bisa dicopot dulu, pindahkan ke sini. Ini untuk, baiklah, itu tadi perbedaan singkat ya. Kita review singkat aja antara rangsel jatah yang pasukan biasa atau infanteri biasa dengan boyaknya Linut. Ini saya nggak tahu buatan mana, kayaknya sih masih asli US ya, asli US atau Korea, saya kurang tahu. Cuman kita lihat dulu aja ya. Ini TNI AD tahun 93-94 ya. Sedangkan yang ini ini nggak ada tulisannya. Seingat saya ini pembagiannya di sini ada tulisannya ya. Ini pembagian 97-98. Ini pembagian 97 ya. Ini pembagian 97, ini pembagian 93-94, ini 97-98 bagiannya. Seperti ini. Ini sama-sama digunakan oleh TNI Angkatan Darat ya. Ini yang biasa, ini yang Linut. Dan ini adalah framenya punya yang pasukan Linut ya. Yang ini ada framenya, ada, tapi entah cuma berapa kali pembagian kemudian hilang. Kalau yang ini sebentar kemudian ya sudah, akhirnya sekarang dibagi yang begini semua. Tapi sekarang sistem ELIS ini sudah tidak digunakan kecuali untuk pendidikan ya. Sekarang digantikan untuk satuan-satuan operasional menggunakan yang model MOL system. Mengikuti perkembangan zaman, MOL system, jadi dia modular modelnya seperti itu.
dan kapasitasnya bisa sampai maksimal 100 liter. Ini 45 liter, itu bisa 100 liter ya yang terbaru, jadi 2 kali lipat. Ya mungkin disesuaikan dengan tubuh tentara Indonesia dulu kecil-kecil, sekarang besar-besar. Jadi rangselnya besar-besar juga. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih maju lagi. Terima kasih. Mantap.